Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi pagi ini Selasa 18 Juni 2024. Sari Berita. Ribuan umat Islam di kota ND padati lapangan Pancasila ikuti sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Panitia Tabisan Uskup sudah mulai merancang kegiatan persiapan pentabisan Uskup Agung ND. Selain dua berita ini akan kami hadirkan berita-berita lainnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Ribuan umat Islam di kota ND padati lapangan Pancasila ikuti sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Pelaksanaan sholat Id berjalan lancar dan aman, seperti yang dilaporkan Ferry Soo. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Pancasila ND Senin pagi 17 Juni 2024 berjalan lancar dan aman. Sholat Id diikuti ribuan umat yang memadati lapangan Pancasila. Bertindak sebagai imam utama pada pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini adalah Imam Masjid Jami Arabita Kota Ratu, Haji Muhammad Nasir, dan yang bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha, Haji Samsudin Talib yang merupakan kepala MTSN ND. Dalam khotbahnya, Haji Samsudin Talib mengatakan, di hadapan Allah manusia adalah sama, baik kaya ataupun miskin. Siapa yang lebih mendekatkan diri pada Allah, dialah yang akan dimuliakan. Haji Samsudin juga mengajak umat muslim untuk tidak bangga dengan status sosial di dunia, karena di hadapan Allah itu tidak berarti. Teruslah berbuat baik tanpa memandang orang dan jabatan di muka bumi ini. Hikmah Hari Raya Idul Adha adalah membangun persatuan umat muslim di seluruh dunia dan khususnya di Kabupaten ND. Dirinya juga mengajak untuk terus menjaga persaudaraan di antara sesama umat muslim dan juga umat beragama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ingat, dalam hadis Rasulullah menegaskan, "Man ghada sa'atan li an yudhakkan, faman yudhakkan fala yahdur bisallam." Yang artinya siapa yang memiliki kemampuan dan hari itu tapi tidak melakukan bukan, maka tidak perlu mendekat sholat. Penegasan Rasulullah dalam hadis ini apa? Dengan bahasa yang halus, tapi memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa kepada keimanan seseorang kaum muslimin. Pengorbanan suatu ibadah yang sangat penting dalam Islam, menunjukkan sifat hati seorang muslim sebagai rasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat tanpa reserve apa diperintahkan Allah tidak Al-Quran Karim. Insyaallah mudah-mudahan kita semua keimanan tanpa cinta adalah bangsa dan cinta tanpa keimanan adalah hayalah. Kemampuan tanpa keikhlasan adalah hamba. Mudah-mudahan supaya kita memberikan motivasi dan pengalaman kita mempertajam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain di lapangan Pancasila, sholat Idul Adha 1445 Hijriah juga dilaksanakan di 6 titik lainnya yang ada di kota ND, yakni di Masjid Babu Salam Kuzazo Kota Ratu, Masjid Baitur Rahman Pau Pandabawa, Lapangan Punaka Tanjung, Masjid Ar-Rahman IP Kelurahan Titandara, Masjid Agung Nur Hidayah Kelurahan Kilemutu, dan Stadion Marilonga. Sedangkan untuk wilayah luar kota, pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dilaksanakan di pusat ibu kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Untuk hewan kurban yang didata dan dilaporkan PHBIND di Idul Adha kali ini berjumlah 217 ekor, terdiri 171 ekor sapi dan 46 ekor kambing. Jumlah hewan korban ini di luar dari sumbangan yang disalurkan sendiri kepada yang berhak menerimanya. RRI ND, Ferry Soo melaporkan.
Makna kurban dalam merajuk kebersamaan di tengah keberagaman dari Masjid Baitul Makmur, Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, disampaikan reporter Nikolaus Makumeli. Larut dalam kebersamaan, umat muslim di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende berbagi daging kurban dari seekor sapi yang dijadikan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Masjid yang terletak di Kampung Pemo dan berdiri kokoh di tengah penduduk yang heterogen tersebut seakan-akan mengajarkan arti dari kebersamaan yang menyatukan perbedaan. Hal tersebut tercermin dari pembagian daging kurban oleh panitia dengan tanpa memandang agama apapun. Pengurus Masjid Baitul Makmur Pemo, Rustam Sulaiman, kepada RRI Senin 17 Juni 2024 di sela-sela pembagian daging kurban menuturkan melalui daging kurban yang dibagikan secara merata tersebut memiliki makna tersendiri, yakni kebersamaan dan keadilan. Dihadiri dan disaksikan puluhan warga, pemotongan sapi kurban tersebut dilakukan oleh panitia diiringi lantunan ayat suci Al-Quran. Dijelaskan Rustam, kebiasaan untuk membagi daging kurban tidak hanya untuk umat muslim tersebut, dilakukan hampir setiap perayaan Idul Adha di setiap tahunnya. Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan kiranya kebersamaan tersebut tetap terjaga dalam keberagaman di setiap sendi kehidupan. Jadi ini kebersamaan kita untuk umat muslim di Pemo. Untuk setiap tahun itu ya, kalau memang ada kurban semacam ini ya diwajibkan semua. Kalau bukan hanya khusus untuk umat Islam, apabila ada tetangga yang non muslim juga, kalau untuk berdiri di sini ya kita harus saling membagi. Ya, jadi bukan hanya khusus untuk muslim. Ya, jadi kita sama-sama merata kebersamaan ini dari sini yang bekerja semacam ini bukan hanya berseni tahun, tapi ya hampir setiap tahun bersamaan. Apabila kalau ada orang yang berdiri di sini, diwajibkan semua harus dikenakan untuk menerima barangnya ini, ya daging korban ya. Makanya untuk ke depan itu kalau ada yang pihak yang lain untuk korban, kalau untuk ke Pemo juga ya kita juga siap untuk diterima di sini dari ketua panitia. Sementara itu, Erlin, salah satu petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende yang turut hadir saat pemotongan hewan kurban tersebut menuturkan kehadirannya untuk memastikan bahwa ternak yang dijadikan kurban tersebut bebas dari virus maupun penyakit sehingga aman untuk dikonsumsi warga. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Masih terkait dengan Idul Adha, beralih ke berita dari Manggarai Barat. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Manggarai Barat menetapkan pusat pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah berlangsung di Waterfront City Marina Labuan Bajo. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai Barat menetapkan pusat pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah berlangsung di Waterfront City Marina Labuan Bajo. Bertindak sebagai imam sholat Idul Adha, Ustadz Ahmad Hamdi, kemudian bertindak sebagai khotib Haji Ardi Sahami SAG Empar MM. Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai Barat, Haji Jainuddin Haji Ali kepada RRI usai melaksanakan sholat Idul Adha, mengatakan pusat pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Kota Labuan Bajo selain di Waterfront City Marina Labuan Bajo juga dilaksanakan pada 2 titik, yakni di Masjid Wayamata dan Masjid Gorontalo. Haji Jainuddin mengatakan bahwa jemaah yang hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Waterfront City diperkirakan 9.000 sampai 10.000 jemaah dan pelaksanaan sholat berlangsung aman, lancar dan tertib. Demikian juga pelaksanaan sholat Idul Adha di sejumlah masjid dalam Kota Labuan Bajo maupun masjid-masjid di wilayah kecamatan sesuai informasi dari PHBI tingkat kecamatan, pelaksanaan berjalan aman, lancar dan tertib. Waterfront diperkirakan 9 sampai 10.000. Yang terkait hewan kurban itu secara keseluruhan dari 8 kecamatan, untuk sapi 358 ekor, kambing 204 ekor, sehingga berjumlah 562 ekor. Untuk kami dari pengurus Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk kita
memastikan situasi aman terkendali dalam rangka pelaksanaan Idul Adha ini. Harapannya seperti itu. Selain itu juga kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain dalam hal pembagian hewan kurban. Hewan kurban pun tidak semata teman-teman dari Muslim, adapun di luar artinya non Muslim juga kalau bertetangga insya Allah akan diberikan. Ketua PHBI Manggarai Barat Jainuddin mengatakan jumlah hewan kurban dari data yang dihimpun oleh Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 562 ekor, terdiri dari 358 ekor sapi dan 204 ekor kambing. Jumlah tersebut tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Haji Jainuddin menuturkan total jumlah hewan kurban dengan rincian masing-masing kecamatan, yakni Kecamatan Komodo sapi 150 ekor, kambing 108 ekor, Kecamatan Beliling sapi 14 ekor, kambing 49 ekor, Kecamatan Boleng sapi 30 ekor, kambing 10 ekor, Kecamatan Sanongguang sapi 11 ekor, kambing 10 ekor, Kecamatan Lembor sapi 129 ekor, kambing 12 ekor, Kecamatan Lembor Selatan sapi 14 ekor, kambing 12 ekor, Kecamatan Macang Pacar sapi 9 ekor, kambing 2 ekor, Kecamatan Velak sapi 1 ekor dan kambing 1 ekor. PHBI Kabupaten Manggarai Barat mengajak seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk menciptakan suasana aman terkendali dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. PHBI Manggarai Barat juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembagian hewan kurban, tidak semata dibagikan kepada umat Muslim, tetapi juga dibagikan kepada umat non-Muslim. RRI SP Labuan Bajo, Rufinus Fula melaporkan. PT Pelindo Regional 3 Cabang IP melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL melaksanakan kegiatan Pelindo Berbagi Hewan Kurban 1445 Hijriah tahun 2024 dengan menyalurkan 2 ekor sapi kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah pelabuhan. Laporan disampaikan Veranda Garus. General Manager PT Pelindo Regional 3 Cabang NDIP Edi Melyono menjelaskan kepada RRI Senin kemarin bahwa penyembelihan hewan kurban ini tidak hanya merupakan wujud ketakwaan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan melalui pembagian daging kurban. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan di masing-masing masjid dengan melibatkan beberapa pegawai yang turut andil dalam pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging kurban kepada warga sekitar. Penyembelihan hewan kurban selain sebagai wujud ketakwaan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah menjalankan bentuk solidaritas kemanusiaan dalam wujud pembagian hewan atau daging kurban. Dan alhamdulillah tahun ini Pelindo menyalurkan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi. Pada kesempatan yang sama, Takmir Masjid Nur Hidayah Umayyah Mustafa menyampaikan apresiasi kepada Pelindo karena bantuan kurban ini sangat membantu warga di sekitar pelabuhan IP. Kegiatan Pelindo Berbagi Hewan Kurban 1445 Hijriah 2024 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kepedulian sosial dan lingkungan terhadap wilayah pelabuhan NDIP dan sekitarnya. Penyerahan sapi kurban dilakukan secara simbolis oleh General Manager Pelindo Cabang NDIP di 2 tempat, yaitu Masjid Nur Hidayah yang terletak di Jalan Katedral ND dan Masjid Ar-Rahman di Kelurahan Tetandara, area pelabuhan IP. Penyerahan ini dihadiri oleh masing-masing takmir dan imam masjid. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Masyarakat Kabupaten Lembata belum diedukasi secara optimal terkait kebencanaan dengan baik dan masif. Informasinya disampaikan oleh Lady Badin.
Hal tersebut disampaikan manajer Yayasan Plan Internasional untuk program implementasi di Indonesia, Erlina Dangu. Kepada RRI, dirinya menjelaskan bahwa upaya edukasi selama ini dinilai belum efektif mencapai masyarakat akar rumput yang mengakibatkan pemerintah Kabupaten Lembata terpaksa mengeluarkan anggaran besar dalam situasi darurat bencana seperti kebakaran hutan, ancaman rabies, banjir, hingga gunung meletus. Erlina menekankan pentingnya membangun koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat termasuk gereja dan masjid untuk mengoptimalkan ruang-ruang pertemuan langsung dengan masyarakat. Hal ini dianggap krusial dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat komunitas. Hari kesiapsiagaan bencana plan kolaborasi dengan BPBD, Forum PRB dan juga gereja dalam hal ini KBG itu kita melakukan rencana sosialisasi terkait kesiapsiagaan bencana di level KBG dan input dari masyarakat itu bahagia sekali. Kenapa orang tidak pernah datang bertemu dengan kita untuk bicara hal-hal yang begini? Dan sebenarnya itu murah sekali. Ya, kirim surat, omong di ketua KBG, Pak Mama bisa kumpul hari ini jam 4 sore, kami datang bawa isu ini untuk bicara. Dan orang sangat bahagia. Erlina juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi terkait kesiapsiagaan bencana. Ia menegaskan bahwa inisiatif untuk melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat relatif lebih murah dan efektif, namun masih jarang dimanfaatkan secara optimal. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Panitia Tabisan Uskup Keuskupan Agung ND sudah mulai menggelar rapat persiapan dengan agenda pertama pembentukan Panitia Tabisan. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Terkait panitia pentabisan, saya kebetulan salah satu juru bicara juga. Rapat yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Keuskupan Agung ND tersebut dihadiri 120 peserta, termasuk Dewan Konsultores Perwakilan para imam, biarawan-biarawati, dan para tokoh awam. Dalam rapat tersebut, Romo Administrator dan para undangan sepakat menunjuk penjabat Bupati ND Dr. Agustinus Ngasu sebagai Ketua Panitia Tabisan. Sesuai rencana, Tabisan Uskup akan dilaksanakan pada 22 Agustus 2024 mendatang. Penjabat Bupati ND Agustinus Ngasu terkait persiapan mengatakan masing-masing seksi dalam kepanitiaan sudah mulai bergerak dengan tugasnya masing-masing dan panitia siap untuk menyukseskan acara pentabisan. Terkait persiapan pentabisan, kami sudah rapat perdana, masing-masing seksi sudah mulai jalan-jalan dan yang pasti kami siap. Gusti Ngasu kemukakan sesuai dengan pembahasan rapat, Salve Agung direncanakan akan dilaksanakan di Gereja Paroki Santo Yosef Onikore sehari menjelang Misa Tabisan, yakni pada 21 Agustus 2024. Sementara perayaan Ekaristi Pentabisan Uskup Agung ND dilaksanakan hari Kamis 22 Agustus 2024 bertempat di Gereja Katedral ND pukul 9 pagi. Untuk pentabisan di tanggal 22, Vesper Agung di tanggal 21 dan Misa Pontifisial di tanggal 23. Vesper Agungnya terjadi di Paroki Onikore, Gereja Paroki Onikore, kemudian Tabisan terjadi di Gereja Katedral dan halamannya, serta Misa Pontifisial terjadi di Gereja Katedral. Terkait dengan tamu undangan, dia merincikan misa pentabisan ini akan dihadiri oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia selaku Uskup Pentabis, Uskup Agung Jakarta, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, serta uskup dari 37 keuskupan di Indonesia. Sementara itu, Kanselarius Keuskupan Agung ND Romo Evan Lando menjelaskan, hingga saat ini belum ada kepastian jadwal penjemputan uskup di Bandara Haji Hasan Arubusman. Mengingat Yang Mulia Bapak Uskup terpilih masih menyelesaikan tugasnya sebagai Superior Jenderal Serikat Sabda Allah SPD di Roma. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selanjutnya Anda dapat ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.
Florata pagi ini.